Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita lanjut lagi bahas soal PAT Matematika SMP kelas 8. Kita sudah masuk nomor 16 ya. Nomor 1 sampai 15 sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita masuk nomor 16. Oke, langsung kita bahas ya. Perhatikan pernyataan berikut tentang balok. Pernyataan di atas yang benar adalah. Oke, Bang itu berikan ilustrasi gambarnya ya. Oke, ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Ini adalah balok dengan panjang, lebar, dan tinggi. Misalkan ini adalah A, kemudian ini titik B, C, D, kemudian di sini adalah E, ini F, ini G, dan sini H. Oke, sekarang kita cek satu-satu ya. Bidang diagonal itu yang mana? Bidang diagonal itu contohnya adalah A, B, G, H. Kalau misalkan kita buat garis ya, seperti ini. Nah, ini adalah bidang diagonal. Itu salah satu contoh. Dan bentuknya ini adalah persegi panjang ya. Oke, berarti benar. Kemudian yang kedua, bidang diagonal balok adalah kongruen. Tidak ya, kongruen itu artinya sama persis ya. Ukurannya sama persis. Kenapa tidak? Contohnya gini. ABGH itu tidak sama dengan ACGE. ACGE kan juga bidang diagonal, tapi kan tidak sama ya. Maka pernyataan yang kedua ini salah ya. Yang ketiga, banyak diagonal ruang balok adalah 6. Diagonal ruang itu yang mana? Diagonal ruang itu contohnya adalah AG. AG ini namanya diagonal ruang atau dengan garis HB. HB ini juga diagonal ruang ya. Diagonal ruangnya ada AG, kemudian BH atau HB, kemudian ada CE, kemudian ada DF. Ini adalah diagonal ruang. Jadi diagonal ruangnya ada 4, bukan 6 ya. Berarti yang ketiga ini salah. Maka kalau gitu jawaban yang nomor 4 ini sudah pasti benar ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Kalau teman-teman pengen ngecek yang nomor 4 boleh ya. Ini yang ditanyakan adalah panjang diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Tinggal teman-teman masukkan aja, P-nya diganti dengan 16 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Pasti nanti panjang diagonal ruangnya adalah 25. Coba deh teman-teman cek ya. Betul nggak? Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas panjang rusuknya 8 cm. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan, mana yang benar? Oke, kita cek dari yang pertama. Panjang diagonal ruang CE sama dengan 8 akar 3. Betul nggak? Oke, Bang itu berikan rumusnya ya. Kalau ditanyakan diagonal ruang itu rumusnya adalah S akar 3. S itu adalah sisinya. Di mana dia sisinya atau rusuknya adalah 8, berarti 8 akar 3. Benar ya? Oke, berarti yang nomor 1 benar. Kemudian yang nomor 2, panjang BE sama dengan CE. BE itu yang ini, CE itu yang ini. Salah ya, lebih panjang CE daripada BE. Nah, yang nomor 2 ini salah. Kemudian yang ketiga, volume limas BCDE adalah 85 sepertiga cm kubik. Betul nggak? Volume limas itu rumusnya apa? Volume limas rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi sama dengan sepertiga luas alas. Alasnya yang mana? BCD itu berarti alasnya ya BCD. Kalau kita gambarkan yang bawah ini ABCD, ABCD itu adalah persegi ya, persegi A, B, C, D. Kemudian di sini ada garis BD. Nah, alas kubus ABCD ini berbentuk persegi ya, dengan masing-masing panjangnya sama ya, masing-masing panjangnya 8, 8, 8, 8 ya. Nah, ternyata BCD itu berbentuk segitiga siku-siku. Maka sama halnya dengan menghitung luas segitiga siku-siku. Jadi alasnya ini berupa segitiga siku-siku. Rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya 8 dikali dengan tingginya 8 kemudian dibagi 2. Ini adalah luas alasnya. Kemudian dikalikan dengan tinggi limasnya. Limasnya itu tingginya dari ujung sampai alas ya. Tinggi itu nggak harus di dalam limas, di luar boleh. Yang penting ujung atas sampai ujung bawah itu namanya tinggi. Tingginya yaitu 8 ya, karena masing-masing rusuknya kan 8. Nah, jadi tingginya adalah 8. Nah, sekarang tinggal kita hitung ya.
8 bagi 2 nilainya 4, tinggal 8 kali 8, 64, 64 kali 4, 64 kali 4. Nilainya sama dengan 16, nyimpen 1, jadinya 25. Jadi volumenya sama dengan 256 dibagi 3. Sama dengan 25 bagi 3 dapatnya 8, kemudian sisanya 1 ya. Karena yang dipakai 24. 24 bagi 3 kan 8. Berarti sisa 1 kita tulis di sini. Kemudian 16 bagi 3 itu dapatnya 5. 5 kali 3 kan 15. Di sini kan 16. 16 dikurangi 15 sisanya 1. Berarti 1 per penyebutnya 3. Jadi benar ya jawaban yang nomor 3 bahwa volume 5BCDE adalah 85 sepertiga. Oke, jadi jawaban yang 3 benar. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Perhatikan rangkaian persegi berikut. Dari rangkaian persegi tersebut yang merupakan jaring-jaring kubus adalah, ini gambarnya sepertinya tidak persegi ya, persegi panjang pasnya. Harusnya ini persegi. Persegi itu harusnya semua sisinya sama ya, sama panjang. Di sini kan lebih panjangan yang ini kan daripada yang ini. Oke, tapi tidak masalah ya. Kita anggap semuanya ini adalah persegi. Oke, sekarang kita mulai dari mana? Dari sini ya. Kita misalkan ini adalah alas, kita singkat dengan A. Ya, alas berarti nanti yang ini adalah yang sebelah kanannya. Kemudian yang kirinya adalah yang ini nanti sebagai kirinya. Kemudian yang ini nanti sebagai belakangnya, ya kan? Kemudian yang ini sebagai depannya. Nah, yang ini nanti dia akan ketemu depan ya. Ini akan bertemu. Maka yang ini bukan jaring-jaring. Karena nanti sebagai depan, ini depan. Yang ini nggak ada atapnya nanti. Oke, sekarang kita cek nomor 2. Nomor 2 misalkan kita anggap ini sebagai alas. AL ya, alas. Kemudian yang ini berarti yang sisi depan, DP. Kemudian yang ini sisi atas. Atau kita singkat dengan AT. Nah, yang ini berarti yang sebelah kiri, yang ini kanan. Yang ini belakang. Oke, berarti lengkap ya. Nomor 2 cocok. Yang nomor 3. Oke, alasnya yang mana? Yang mau dipakai bebas ya. Misalkan alasnya adalah ini. Yang ini adalah alas atau kita singkat dengan AL. Kemudian yang ini pasti sebelah kanannya ya, KN. Kemudian yang ini belakang, kita singkat dengan BL. Kemudian yang ini adalah kiri atau QR. Yang ini berarti depan ya. Nah, yang ini apa kira-kira nanti kalau dipaskan? Yang ini adalah atas ya. Oke, berarti masuk dong. Kalau yang ini coba cek ya. Ini sebagai alas. Alasnya yang mana? Misalkan ini kita anggap sebagai alas ya. Alas. Kemudian yang samping kanan alas itu berarti sisi sebelah kanan ya. Berarti kanan. Kemudian yang ini nanti yang kiri adalah ini. Ini adalah kiri. Kemudian yang ini adalah yang belakang. Yang ini adalah yang atas. Kemudian yang ini yang mana? Ini nggak bisa ini. Yang ini nggak bisa ya. Jadi yang nomor 4 bukan jaring-jaring kubus. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Lanjut nomor 19. Sebuah kolam renang seperti pada gambar. Kedalaman kolam pada bagian yang dangkal adalah 1 meter dan pada bagian yang terdalam 3 meter. Kolam tersebut akan diisi air melalui PDAM. Jika 1 meter kubik harganya Rp3.000, biaya untuk mengisi air hingga penuh adalah. Oke, ini sama halnya mencari volume ya. Volume apa ini? Bangun apa ini? Bangun prisma ya. Alasnya adalah yang bagian depan ini, alasnya, kemudian atapnya yang bagian belakang sana. Itu ya. Berarti tingginya adalah 25 itu adalah tinggi prisma, yang ini sebagai alasnya. Gitu teman-teman ya. Nah, rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Sama dengan alasnya kan berbentuk trapesium. Rumus trapesium adalah jumlah sisi sejajar 3 ditambah dengan 1, ya kan? 1, 3 ditambah 1, kemudian bagi 2 dikalikan tinggi. Tinggi trapesiumnya ini, atau samanya dengan 60 ya, dari sini sampai sini. Itu tinggi trapesium. Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 25. 3 tambah 1 kan 4. 4 bagi 2, 2. Berarti yang ini nilainya 2, ya kan? Kemudian 2 kali 25 itu 50, 50 kali 60 berarti 3.000. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah meter kubik. Ini ada 3.000 meter kubik. Padahal 1 meter kubik itu harganya 3.000 juga.
maka biayanya itu sama dengan 3.000 meter kubik dikali dengan harganya, yaitu Rp3.000. Oke, jadi jawabannya adalah 9 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, lanjut nomor 20. Paman memiliki bak mandi berbentuk balok dengan ukuran 1,2 meter kali 1 meter kali 0,6 meter. Berkaitan dengan bak mandi Paman, perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Pernyataan di atas yang benar adalah, oke, langsung kita bahas ya. Yang pertama, volume bak mandi Paman adalah 720 liter. Oke, yang ditanyakan di sini volume ya. Volume dari bak mandi itu berupa balok. Kalau balok berarti volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau di sini dalam satuan liter berarti yang satuan meter ini harus dirubah menjadi dm ya. Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Jadi yang ini harus dirubah menjadi dm, artinya masing-masing kali 10 ya. 1,2 kali 10 jadinya 12 dm desimeter, kemudian dikali dengan lebarnya 1 kali 10 jadinya 10 dm, kemudian dikali dengan 0,6 kali 10 berarti 6 dm. Nilainya sama dengan 12 kali 6 itu 72 kali 10 berarti 720 desimeter kubik atau sama dengan 720 liter. Oke, berarti jawaban yang nomor 1 benar ya. Nah, kalau soal nomor 1 benar berarti jawabannya di antara A dan B. Maka C dan D ini jelas salah ya. Maka yang 2 ini sudah pasti salah ya, nggak usah kita cek. Tapi kalau mau dicek boleh. Caranya gimana? Caranya gini. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk mengisi bak mandi hingga penuh menggunakan keran dengan debit 2 liter per detik. Nah, ini yang ditanyakan kan waktu ya. Waktu itu berarti sama dengan banyaknya air atau sama dengan 720 liter dibagi dengan debitnya, yaitu 2 ya. Sama dengan 360. Satuannya adalah di sini detik ya, satuannya detik. Tapi kalau mau dijadikan menit berarti dibagi dengan 60. Jadinya 360 dibagi 60 itu sama dengan 6 menit ya. Jadi bak mandi itu akan terisi penuh selama waktu 6 menit. Kalau di sini dikatakan 1 jam berarti salah ya. Oke, kita cek yang ketiga. Luas bagian dalam bak mandi adalah, nah bak mandi itu kan nggak ada tutupnya. Luas bagian dalam bak mandi adalah 5,04 meter persegi. Nah, di sini ada bagian dalam. Bagian dalam itu kan artinya bak mandi tersebut tidak ada tutupnya kan. Berarti luas bagian dalam itu sama halnya dengan menghitung luas alas ya, ditambah dengan luas sisi tegak ya. Luas sisi tegak. Nah, karena di sini dalam satuan meter ya berarti biarkan aja yang ini panjangnya, kemudian yang ini adalah lebar, yang ini adalah tingginya. Ya, alas itu berarti panjang kali lebar ya. Itu sama hanya dengan 1,2 kali 1 ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegak balok itu sama hanya dengan menghitung keliling alas kali tinggi. Keliling alas ya. Alasnya berupa persegi panjang dengan panjang 1,2 dan lebarnya adalah 1. Kalau kita cari kelilingnya berarti sama dengan 1,2 tambah 1 tambah 1,2 tambah 1. Atau kelilingnya sama dengan 4,4 ya. Jadi keliling alasnya adalah 4,4 kemudian dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah 0,6. Nilainya sama dengan 1,2 ditambah 4 kali 6, 24 nyimpen 2 berarti 26. Di belakang koma ada 2 angka, berarti 2,64. Kalau kita jumlahkan berarti sama hanya dengan 3,84 meter persegi. Nah, di sini dikatakan 5,04 meter persegi, berarti yang ketiga salah. Kalau gitu jawaban yang nomor 4 ini udah pasti benar ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu yang B. Oke, kalau teman-teman mau ngecek yang nomor 4 boleh ya. Yang ditanyakan di sini adalah dibutuhkan 96 buah keramik berukuran 20 cm kali 20 cm jika dipasang di dalam bagian dalam bak mandi. Nah, itu berarti untuk mencari banyak keramiknya, kita singkat dengan K ya. Keramiknya itu berarti sama dengan luasnya, yaitu 3,84 dibagi dengan luas keramiknya.
keramiknya itu ukurannya 20 cm kali 20 cm. Itu kalau kita jadikan meter berarti samanya dengan 0,2 kali 0,2 atau sama dengan 0,04 ya. Nah, di sini ada angka di belakang koma masing-masing 2 ya. Kita mundurkan 2 jadinya 384 dibagi dengan 4 ya. Sehingga samanya dengan 384 bagi 4. 38 bagi 4 itu dapatnya adalah 9. Karena 9 kali 4 kan 36. Sisanya 2. Kemudian 24 bagi 4 itu 6. Oke, jadi jawabannya adalah 96 buah keramik. Benar ya? Oke, teman-teman, untuk soal nomor 21 akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe untuk channel Indofit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.